Selamat malam Jebret Tim dengan background terbaru dari DPI di DPI episode 579 bersama Mardel. Dan di hari Jumat ini kita akan ngobrol-ngobrol. Akhirnya jeda internasional berakhir. Jadi siap-siap, ada yang habis senang debut di Timnas, ada klub yang kesel karena pemainnya cedera pas di jeda internasional, ada yang kesel juga di negara atau mungkin di klubnya sama-sama lagi bau, alias ya lo tau lah pemain favorit gue Ronaldo kayaknya lagi gondok. Portugal harus lewat playoff ke Piala Dunia. Dan ngapain makanya balik ke MU. Ini gue hanya ngikutin skripnya Abrar sih ya. Oke, dan buat Jebret Tim, biarpun MU emang jadi tim lawak gak masalah. Karena lewat ini nih, skor ini, gue kemarin sempet rame di TikTok gue. Lu lihat aja tuh gue ngapain di TikTok gue ya. Dan tapi kalau gue ngomongin soal idealisme, apalah itu idealisme, yang penting cuan. Banyak brand yang masuk ke Mardel. Kalau lo kan cuman bisanya ya komen-komen doang di kolom komentar ya. Dan kalau ngomongin soal kendaraan, gue pasti gak pernah berganti hati gue tuh selalu idealis untuk selalu pakai GeForce Fast Moving Automotive Product, lokal asli buatan Indonesia dan punya pabriknya sendiri. Yang mau langsung beli, tanya-tanya spesifikasi dan harga, langsung aja ke Tokopedia, Shopee dan juga blibli.com atau juga Bukalapaknya GeForce. Ada juga program beli sekarang, pasang nanti, kapan aja dan di mana aja. Langsung aja follow @GeForce_ID untuk tahu spesifikasi dan juga promo-promo menarik lainnya. Langsung aja. Untuk hari Jumat ini, pokoknya gue minta lo harus undang semua temen-temen lo sampai nanti gue pengen viewsnya itu 7.000 lah. Kalau 7.000 gue akan melakukan sesuatu. Kalau kemarin Koci dan Abrar, wah pengen aja gitu, kali aja kan 7.000. Kalau misalnya sampai 7.000, gue bakal pakai jersey Arsenal nanti pas Arsenal lawan Liverpool. Nah kalau sampai 7.000 ya, kalau nggak sampai 7.000 ya, enggak, pas nobar doang gue akan pakai baju Arsenal untuk dukung Arsenal kalau 7.000 views. Karena malam hari ini gue bersama Koci, ada juga Bang Bes dan juga Om Yuke. Tapi setelah yang satu ini, let's go. Nanti dulu, resleting lah, nanti dulu. Kenapa ugal-ugalan? Bang Lapet, Yan Bapista. Ian, Putra kalau tahu lawan Ian yang tadi videonya seperti itu sebenarnya nggak usah stand up. Langsung aja main 2 kata lucu. Atau sekalian sama komentatornya, Rita Sugiarto. Jadi bukan Liga Indonesia lagi, jadi Liga Dangdut. Di Liga Dangdut Indosiar. Kita lihat apakah pilihannya Popon atau pilihannya Rispo yang bakal lanjut ke babak selanjutnya. Kenapa? Dia berubah. Kalau dia kita lolosin gitu. Oke, Jebret Tim, 16 besar UEFA Stand Up Olahraga League semakin ketat, semakin ger. Dan ditambah dengan kedatangan juri tamu rekan Oki Rengga di podcast agak lain. Juara suci 6, siapa lagi kalau bukan Indra Jegal yang dijamin dar. Udah dapat disaksikan hanya di Jebret Media TV. Sekarang formasi untuk cepat tangkas ini ramai banget. Kenapa? Ini kayak ada 2 coach dan juga 2 fans Juve yang nggak tahu malu kayaknya ya. Skor udah 2-1, mohon maaf. Skor udah 2-1. Gua nggak janjian sama Bes. Oh iya. Bukti memang chemistry. Iya, chemistry ya. Karena buat ngelawan setan. Coach ada tanggapan nggak coach? Buat ngelawan setan itu harus berdua kalau buat ngelawan setan. Iya, karena yang ketiganya iblis. Pakai jaket Juventus dua-duanya. Iya, udah nih sebelum kita apa coach? Mereka itu tadi janjian di mall. Ada diskon 50%. Makanya beli 1 dapat 2. Udah on season tapi mau udah diskon ya. Iya. Tapi nggak salah, ini pakai kartu diskonnya Iwan. Jadi beli 1 dapat 2, makanya langsung dipakai. Oke lah Jebret Tim, sebelum kita bahas Serie A untuk timnya Bang Bes dan juga Bang Yuka, kita akan ke Inggris dulu nih bersama Koci juga. Hari ini semua orang pasti nunggu preview Arsenal Liverpool dari Koci dan juga Bang Bes dan juga Bang Yuka. Nah, tadi kayak gue bilang kalau sampai 7.000 atau 6.000 lah minimal, gue akan dukung Arsenal pakai jersey Arsenal ketika lawan Liverpool nanti di akhir pekan. Nah sebelum ke situ, Lu jangan percaya dia. Dia ini fans MU. Jadi dia pengen Liverpool kalah, bukan dukung Arsenal. Jangan ketipu Jebret Tim.
Kamuflase. Ya, otak-otaknya busuk semuanya. Oke, kita juga akan ngebahas soal ini nih. Ada Chelsea yang ketemu sama Leicester. Dan kita ngomong ke situ dulu kali ya, Chelsea sama Leicester nih. Nah, dari coach dulu nih, coach. Leicester memang suka bikin repot lah. Kemarin juga ya, tapi Arsenal bisa menang meskipun MU kemarin kalah kan ya. Ya beda kelas lah MU sama Arsenal sekarang. Tapi lo Iya ngeliat dong. Jelas. Jelas itu. Nah, lo ngelihat Leicester yang nanti ketemu Arsenal, coach, mungkin ada tanggapannya dulu coach sebelum ke Bang Bes sama ke Bang Yuka. Leicester ini sekarang kan berada di 12. papan bawah ya, di 10 bawah. Biasanya kan mereka bertengger di papan atas. Artinya ini udah agak menurun. Cuman mereka itu on fire kalau ketemu tim besar. Ya. Oke. Dan berhubung Arsenal bukan tim besar, makanya mereka kalah lawan Arsenal. Tapi that's okay. Ini untuk gue 50-50 match. Karena Chelsea kalau kita melihat semenjak di match babak pertama lawan Spurs, di situ kelihatan bahwa mereka memiliki space di tengah yang gampang dimanfaatkan. Dan setelah match itu, Chelsea nyaris gue nggak lihat di mana mereka main bagus. Mungkin satu, tapi sisanya itu mungkin mereka menang, tapi ugly win. Sama Juve kalah, kemarin seri lawan Burnley, itu gue nggak nyangka. Asli gue tidak menyangka, karena kalau lihat permainan Chelsea sebelum lawan Spurs, itu luar biasa. Dan Juve lagi terseok-seok. Bahwa Juve bisa menahan Chelsea ya. Oh, Menang dong, udah menahan. Mohon maaf. Mengalahkan. Bahwa Juve bisa mengalahkan Chelsea, itu gue juga kaget. Artinya, please deh. Gue rasa kalian berdua juga kaget. Gue rasa ini yang gue berkali-kali katakan, Chelsea lebih cocok main 4-3-3 daripada main 3-4-3. Oke? Dan Tuchel memang berapa kali merubah menjadi 3-5-2, bukan 4-3-3, 3-5-2, dan akhirnya mereka bisa dapat 1 poin atau seri. Nah, seri lawan Burnley itu pertanda. Ada karena apa? Burnley ya, artinya mereka kesulitan lawan tim yang bertahan, dan Burnley nyerangnya itu nggak jelek. Arsenal menang lawan Burnley, tapi berapa kali diserang juga, ngerti nggak? Ketemu sekarang Leicester. Leicester di kandang itu giant killer. Walaupun mereka lagi agak menurun ya. That's why gue bilang ini bukan melihat kekurangan Chelsea juga, ini 50-50 match. Tapi kalau misalnya ngomongin ups and downs gitu, Om Yuko, bukannya itu hal yang normal ketika lagi ada satu tim yang memang ini kandidat juara segala macam, juga punya pelatih bagus, cuman kalau lagi turun begini ya bukannya hal yang lumrah sebenarnya. Mungkin dia masih belum move on dari Juve kali. Kenapa dimasukin ke Juve? Please deh, kardus banget. Nah, ya. Ini kan memang fase padat ya, karena ada international match day, terus mereka juga kompetisi domestiknya juga masih eksis, jadi ya wajar. Dan tadi Justin udah negasin lawan tim-tim mediocre itu memang mereka motivasinya kan berlipat-lipat kalau lawan tim besar ya. Dan kelihatan sekali kalau Chelsea ini agak terasa juga sih kagak ada nomor 9 ya. Jadi nggak ada yang istilahnya nongkrong di kotak penalti lah yang murni gitu kan. Tapi bukannya nggak ngaruh Bang Yuke ketika lagi Enggak, maksud gua kan Lukaku kan sempet tuh awal datang sempet bikin ya greget lah gitu. Greget kan, wah ini ada opsi lain nih selain taktik yang lama gitu kan. Ternyata ya mereka di saat krusial juga perlu pemain nomor 9 gitu, dan gue lihat Werner masih belum konsisten ya. Ya emang dari dulu juga nggak konsisten kan dari musim lalu. Nah kalau dari Coach Bes gimana Coach Bes? Coach udah menambahin. Sorry, that's why kalau lu pilihan pemain Tuchel ini kan banyak sekali ya. Iya. Kalau dia kehilangan Lukaku karena cedera, dengan gampangnya dia bisa merubah sistem. Nah ini yang gue nggak ngelihat. Jadi dia sistem dipertahankan ngandelin Wenger lah, Havertz lah, siapa lah. Itu nggak jalan. Nggak jalan. Justru gue bilang Mason Mount yang bermain luar biasa, tapi kapasitas Mason Mount ini untuk gue bilang terbatas. Dia lebih bagus dengan dribbling dan shooting dari lini kedua. Oke, Coach. Oke. Itu bisa dimanfaatkan kalau lu main dengan 4-3-3, 4-2-3-1 dengan istilah sekarang. Mason Mount di belakang seorang striker, Ziyech yang punya passing luar biasa, sama Pulisic di sayap kiri atau Havertz di sayap kiri, atau kalau perlu Havertz jadi false nine ya. Semua di belakang, si Pulisic dari kiri. Ini akan lebih cocok daripada lu terlalu ngandelin si Kovacic atau Giorgio Kanté yang seringkali meninggalkan ruang di tengah. Oh, oke. Ngerti nggak?
Oke, kalau dari Bang Bes gimana? Setuju dengan coachnya atau tidak? Enggak, sebenarnya si Leicester City ini kan sudah Leicester City lagi. Chelsea udah 1 bulanan ini dia nggak main dengan striker yang sebenarnya. Tetapi nggak ada masalah gue lihat. Kenapa? Karena dia mempercayakan nomor 9 itu atau false 9 itu ke seorang Kai Havertz. Ya, itu terbukti dengan mereka bisa menang besar lawan Newcastle, terus menang besar juga lawan Norwich. Terus mungkin seri yang terakhir ini ya mungkin karena setiap tim itu kan pasti ada momennya, dan momennya ya kebetulan aja dia seri lawan Burnley. Dan lawan Leicester City ini Chelsea dia punya motivasi yang berbeda tentunya, kan mereka sempat kalah lawan Leicester City tahun lalu lagi kan di FA Cup di final lagi. Jadi ini jadi misi balas dendamnya seorang Thomas Tuchel, dan tentunya dengan formasi yang tidak akan banyak berubah seperti ini. Oke, tapi pertanyaan gue Bang Bes, ketika tadi lu bilang misi balas dendam, tapi apakah apple to apple seorang Tuchel punya misi balas dendam ke tim tanda kutip sekelas Leicester City? Menurut lu gimana? Mungkin bukan balas dendam dalam arti harfiah ya, tapi dia pengen revenge lah, lebih soft gitu ya. Karena kan kemarin gue udah kalah, masa gue kalah lagi gitu kan. Kalau tadi Justin udah bilang kalau Leicester bermain di kandang luar biasa. Iya. Dan gue setuju sih, Leicester itu kalau udah main di kandang lawan tim besar ya main gila gitu. Walau mereka pemain-pemainnya biasa banget, Iya. tapi itu dia motivasi, militansi, dan sebenarnya gue nanti mungkin Justin bisa tambahin atau koreksi ya. Kalau Leicester masih ngandelin Vardy sentris. Siapa lagi kalau yang nggak diandelin? Ya. Itu kalau dia macet ya. Dan Chelsea punya kreativitas yang lebih baik lagi di laga ini, ya mereka pasti masih bisa. Leicester City nggak sama tentunya dengan yang musim lalu. Kalau musim lalu masih ada James Maddison. Ya, sejelek-jeleknya James Maddison dia istilahnya startingnya dia tetap jelek. Tapi dia tetap jadi bintang tim itu, dan tahun ini Vardy itu udah +1 daripada musim lalu. Istilahnya umurnya udah nambah 1. Dan Vardy kelebihannya apa sih, Del? Speed. Ya, speed itu bisa Meskipun udah berumur ya. Teknik itu nggak bisa hilang ya, coach ya. Teknik. Tapi speed itu pasti akan menurun. Fisik itu pasti akan menurun. Kayak Koci kayak kemarin main bola masih bisa gocek-gocek orang ya. Bisa hilang, tapi napas habis. Makanya jangan kaget kalau musim lalu Leicester City dia fight for tempat keempat Liga Champions. Sekarang mereka ya struggle di 10 besar. Oke, kalau dari Tapi Koci dia udah bisa gimana? tapi kalau menurut gue sih best dia sejauh ini ya. Ini kan baru pertandingan masuk ke 12 ya. Dia bisa bikin 7 gol tuh udah oke loh, dengan usia dia nggak muda lagi. Tapi dia masih tetap bisa diandelin gitu. Dia itu didukung sama Iheanacho ya. Iheanacho. Jadi Iheanacho ini sempat cedera kan, tapi performanya tahun lalu itu luar biasa. Jadi dia butuh seorang partner lah, partner yang bisa buka ruang buat dia. Entah itu namanya Maddison, entah itu namanya ada Barnes juga ya? Barnes cedera kalau nggak salah. Ya I don't know. Barnes juga main luar biasa. Nah pada saat dia dapat tandem yang tepat, ya ibarat kayak Son sama Kane lah. Kalau salah satu hilang, nggak kelihatan, ya kan? Nah Vardy ini demikian. Pada saat Iheanacho kembali fit main sama Vardy, ini bisa jadi rank 12 ini cuman sementara, mereka akan naik lagi, dan bisa jadi MU dipantatin sama mereka. Masih ke MU, iya. Nah, dari Bang Wes sendiri ngelihat seorang Brendan Rodgers yang memang megang Leicester dan juga ya katanya dia juga nolak MU ya. Emang wajar ya kalau nolak MU ya Brendan Rodgers? Terlalu beresiko buat ngambil MU. Jadi lebih Pelatih realistis. setengah mateng ya. Lebih realistis dia ngelatih Leicester City, dia kenal pemainnya, istilahnya semuanya udah ada sistemnya segala macam. Dia pindah ke MU, winter lah anggap. Sedangkan di winter tuh di Liga Inggris itu adalah penentuan menurut gua. Lu mau degradasi, lu mau Liga Champions, Boxing Day. Boxing Day, iya. Rebut poin sebanyak-banyaknya di Boxing Day. Lu jangan ketika Boxing Day lu malah ngebentuk tim, coba-coba pemain, coba-coba ini. Wah, itu malah makin Dia juga hancur. menghindari pressure juga kan. Kalau di Leicester kan pressure-nya nggak terlalu kuat. Iya. Kalau di MU bisa kursinya panas mulu. Lo ngelihat Brendan Rodgers dengan sekarang ya masih di posisi belasan lah gitu ya Leicester. Lo ngelihatnya dia bisa mampu nggak sih, let's see ya 8 besar aja IPL? Enggak, satu yang pasti, Brendan Rodgers gue yakin dia masih lebih punya kualitas daripada seorang Ole. Ya. Karena Saya setuju yang itu ya. karena Leicester City dengan pemain seadanya dia punya jelas loh mainnya siapa. Sistemnya bagus ya. Dibanding Allegri. Allegri lah. Nanya lagi. Aduh, ini jawabannya subjektif ini ya. Iya. Gue mau ngecek aja so objektif apa soal. Subjektif ya. Sekarang tanya. Ternyata nggak objektif.
Bukan, Allegri kan nama materinya pas-pasan, Coach. Ya Bagaimana? Pirlo juga tahun lalu, terus dipecat. Dibelain ya sama Bung Yuka ya nih. Gimana? Apa nih? Dua trofi. Dua trofi apa? Dua trofi musim lalu Pirlo. Iya, Dua iya, trofi. kayak Mourinho juga dong waktu itu kan. Xavi aja belum tentu bisa dapat 2 trofi. Jangan gitu kan baru mulai. Lanjut aja. kembali ke laptop. Ayo lanjut lagi ke laptop. Brandon Rodgers gimana? Terus. Ya bagus, maksudnya kelebihannya dia adalah dia mempercaya anak-anak muda. Harvey Barnes musim ini, musim lalu ada James Maddison, ya. Dan kalau dia sampai bisa pindah ke Madison MU, itu jelek, Bes, please deh. Pelis deh. lumayan itu. Lumayannya kenapa? Based on jelek. apa? Kalau untuk Leicester lumayan. Lumayan jelek memang. Itu Lumayan buat istilahnya, dijual maksudnya. istilahnya kalau ada list 30 pemain ke timnas, tapi yang berangkat ke Euro 23, James Madison nggak Maddison tuh masuk. masih layak tuh. Madison nggak masuk. Masuk 30. Itu dia nggak masuk timnas, itu cuman karena sistemnya aja beda, karena pakai 3 Enggak, belakang. gue lihat Kalau pakai 4 back, bentar. masuk dia. Gue lihat lu jarang nonton Leicester kalau lu ngomong. Ayo jujur ngaku. Lu nonton gak nih Bang? Ayo, Bes kan jujur. nonton kan Lawan MU, Juve. lawan MU. Lawan MU kan lu nonton lawan MU doang. Karena Madison tahun lalu semenjak dia kan sempat cedera panjang. Heeh. Sebelum cedera oke, lumayan. Setelah cedera nggak kelihatan dan sering dicadangin. Jadi Madison itu udah bukan Madison yang kita lihat yang menurut gue tetap bukan pemain bagus tapi masih lumayan lah. Sekarang tahun ini itu jelek Madison. Bahkan udah mulai di paruh tahun lalu loh. Itu sering kali jadi cadangan dan kalau masuk udah nggak memberi kontribusi. Justru yang gue bilang Barnes. Kalau Ya, Barnes Harvey gue Barnes. bilang kalau Best bilang 25-30 pemain muda yang layak masuk timnas itu Barnes layak masuk. Karena gue impress dengan pemain ini. Pemain muda nggak egois, punya speed dan selalu cari umpan dan dia tidak selalu mencari gol untuk diri sendiri lah. Dia benar-benar bermain untuk tim. Tapi kenapa nih prediksinya Madison yang starting? Nah, tanya Abrar. Abrar kan kardus juga. Kayak nggak tahu Abrar kardus saya loh. Abrar Yahudi kalau kata Coach ya. Enggak, itu yang lain yang Yahudi. Yang suka main game FIFA, James Madison tuh bagus di FIFA. Iya kan in real life sama Career game kan beda Elah, dong. FIFA. kan mereka terinspirasi dari real life, ya kan? Gitu iya. makanya beli. Nih, gini Bang Bes, di FIFA aja MU bagus dipakainya. Kalau main di aslinya gua nggak ya pernah pakai kurang. MU. Iya, gimana lagi? Gue nggak main FIFA, gue main top 11. Top 11. Karena gue di endorse. Masuk. Oke, Bang namanya siapa nih? Gue lupakan sampai Bang Yuka ngelihat ya sekarang kan juga Chelsea nanti lawan Leicester pertengahan minggu depan juga Wes, lawan Juve ini. nih. Masuk langsung aja Juve Daging nih. nih, daging. Ini butuh gak sih rotasi pemain atau mungkin ya udah dia dengan stick formasi yang sama, pemain yang sama tapi ya udah dihajar terus aja untuk Tuchel nih. Chelsea ya. Ya besok kan dia tuan rumah kan? Iya. Gantian kan? Ya gimana ya Bes ya? Enggak, gua yang jawab. Iya. Karena netizen ini Nggak enak butuh gua. pencerahan. Jadi lo harus mencerahkan Enggak, ibarat tim ya. Chelsea nggak perlu nyimpen pemain. Dia all out aja lawan Leicester. Ya karena kan City. dia mau lolos juga. Enggak, Fase Itu grup. maunya lu. Enggak. Kenapa, Coach? Karena Chelsea ini udah diuntungkan. Juve itu udah lolos. Jadi Juve nggak akan enggak. all out. Jadi dia pakai tim setengah Chelsea pun dia Gue masih bisa lolos. nggak mungkin Juve lepas match ini karena Juve pengen jadi juara grup. That's different dan Chelsea pun ingin balas dendam. Tapi kalau gue suruh milih, gue sedikit setuju dengan Bes. Kalau gue suruh milih antara pemain inti di Leicester atau di di Lawan- UCL, gue pilih Leicester. Karena Leicester ini jauh lebih ketat dan kita tahu bahwa tim seperti City, Liverpool sama Chelsea ini nggak gampang nggak gampang untuk ngelepas poin. Maka dari itu gue bilang kemungkinan besar full team akan turun lawan Leicester dan dipakai sebagian 80% lawan Juve, mungkin di babak kedua baru diganti. Oh, berarti memang Juve di bawahnya Leicester, berarti gitu ya Bang Yuka ya, kalau tadi dari coach kan. Berarti Leicester lebih penting daripada lawan Juve. Kardus ya. Nggak jelas, nggak nyambung. Kardus dikasih nyawa jadi fans MU. Nah kayak begini nih. Karena di sini Apa dikasih hubungannya nyawa coba? Juve ya, coba gimana Iya, kalau kalau gue realistis ngelihat sebetulnya peluang Juve main di Chelsea berat. Ya, tapi bukan berarti nggak ada peluang. Sama Iya, seperti ketika betul. mereka jadi tuan rumah lawan Chelsea. Tadi Jason udah sempat sounding kan, lo nggak ngira akan bisa menang. Gitu. Kan Chelsea lagi begini Iya, kan. iya, iya. Tapi itulah Juve. Mentalitas
Eropanya itu masih siap. ada gitu. Ah. Walaupun udah lama nggak juara juga. Tapi paling nggak ada mentalitas Eropanya itu ada. Kayak kemarin aja itu lawan Vio. Berat banget, tapi emang dasar mentalitas effort itu. Baik ya. Juga, gitu. Ya udah ya Pak. Dia bakal main inti lawan Leicester City. Dia juga akan main inti lawan Juve. Kecapean dong. Enggak, kenapa? Karena dia belum pasti karena, tiket ya? karena mereka masih di Inggris juga, jadi nggak butuh traveling jauh. Dan pemainnya juga banyak. Nggak butuh Yang recovery. mungkin 1-2 yang dirotasi. Kenapa nggak sih banyak. seorang pelatih itu menyimpan pemainnya? Karena kadang-kadang mereka harus traveling, karena mereka harus away. Nah ini Chelsea kan nggak away, dia ke Leicester kan di mana Pak? Deket. Oke. Ya kan? Dan Yaudah. sedangkan yang mestinya yang harus berpikir ini adalah Juve. Ketika nanti di akhir pekan dia mau bawa tim inti apa enggak ke lawan Chelsea maksudnya Siap. tuh. Nah, Karena kalau Lazio dia. kalau dari coach sendiri banyak gol atau sedikit gol nanti Leicester lawan Chelsea? Bener. Gue sih harap banyak. gol. Harap ya, Dan tapi itu lebih ke sangat Chelsea ya? bisa Sangat karena bisa. Chelsea, Leicester juga nggak akan parkir bis. Nggak, ini bukan kalau gue nonton Leicester beberapa kali lawan tim besar, mereka itu benar-benar nyerang. Dan Chelsea nggak bisa bertahan juga. Oke. Jadi gue expect minimal 3 gol. Minimal 3 gol ya. Oke. Kalau dari Bung Yuko sendiri mungkin lebih ke Chelsea atau Leicester-nya? Imbang lah ini. Imbang ya? Imbang. Imbang. Pertandingan imbang lah. Tapi dua-dua dengan bisa gol. imbang, Tapi kan? dengan gol. Dengan gol ya. Kalau Bang Bes? 2-0 kayaknya buat Chelsea. 2-0 buat Chelsea. Bisa aja lo ngambil hatinya fans Chelsea ya. Ya udah. Ini kalau kita udah ngebahas Leicester Chelsea, sekarang yang udah ditunggu-tunggu juga sama Jebret Tim, ini adalah Arsenal Liverpool nih. Kalau dari Koci dulu. Koci, kalau kan kemarin itu kita sempat ngobrol ya. Fans Arsenal yang ngarep lawan Liverpool bisa menang itu adalah fans Arsenal kardus. Kenapa Coach? Coba Coach. Ya iyalah, lu kalau lihat ini kebetulan gue buka apa namanya klasemen ya. Kalau lu lihat tim-tim yang dikalahkan oleh Arsenal, Emang tim-tim yang bawah itu tim sih. 10 ke bawah Ke gitu bawah, loh. ya. Mereka menang lawan Leicester, rank 12. Mereka menang lawan Aston Villa, 16. Watford. Lawan Watford, 17. Lawan Burnley 18, Castle 19, Norwich udah disapu rata semua papan bawah, Iya. ngerti nggak? Lawan Crystal Palace, Palace itu rank 10, seri. Lawan Brighton rank 6 kalah. Ya. Lawan Spurs menang rank 9. Kalah lawan pool of Chelsea sama City wajar. Nah, sekarang justru gue bilang ini bukan parameter. Tolak ukurnya bukan itu ya Coach. Bukan dibully, oh coach menang, coach kado sekarang Arteta in. Enggak, gue nggak pernah bilang Arteta Lo in. still stay Sampai Arteta out detik ya. ini gue bilang Arteta out. Nanti setelah MU sama Liverpool baru kita lihat lagi. Ya. Karena 2 match ini bukan hanya 3 poin, tapi juga di sini mental pemain Arsenal akan teruji. Di luar menang kalah ya. Ya. Karena kalau menang kalah kan bisa lewat penalti, kartu merah, Ya, bunuh gol diri, jatuh dari apa langit, gol ya. jatuh dari langit. Tapi gue pengen yang gue lihat permainannya. Ya. Lawan Chelsea City itu diobok-obok asli. Bisa nggak mereka ngelawan Liverpool sama MU dari sisi permainan? Kalau MU bisa lah dikit Itu lah ya. yang penting. Pada saat seandainya kita berandai-andai Iya. dulu ya. Main cukup bagus, kalah 1-0 berkat adu Berkat ya, penalti Liverpool di menit 92. Lu nggak usah Lihat hasilnya. Iya, para pemain nggak usah sedih. Karena mereka menunjukkan mereka bisa fight dan Iya. itu akan jadi modal untuk kedepannya. Nah sekarang gue tanya Coach ini. Iya. Menurut lo Arsenal ini mentalitasnya masih mediocre atau seperti Arsenal yang dulu setelah mereka 10 kali tidak terkalahkan? iya. Belum terbukti, Cup. Belum terbukti. Karena gue nonton semua match Arsenal. Iya, ya. iya. Kalau lu lihat lawan Burnley lah, lawan itu diserang juga. Lawan Watford diserang juga. Cuman kali ini defense-nya cukup bagus. Kipernya bagus. Ya. Ngerti nggak? Nah, maka dari itu mental ini nggak bisa terus. Karena kalau lu lawan Norwich, lawan Newcastle, tekanan kan nggak terlalu besar. Iya, tapi tetap harus dipertimbangkan bahwa mereka sekarang punya kepercayaan diri Iya. yang jauh lebih Tinggi, baik, kan. benar. Kalau progres ada, betul. Kan mempengaruhi mentalitas juga kan. Iya. Dan ini gue pikir saat yang tepat dia karena sudah dapat apa ya? Istilahnya pemanasan sampai mereka siap lawan Chelsea. Fans juga Lawan optimis Liverpool, ya ini ya lawan untuk Liverpool. Arsenal ya. Sebenarnya Lumayan optimis ya. buat kalau gue pelatih Arsenal nih. Oh iya, gimana? Gua Gak bakal lu pelatih bilang- Rans. Beda. Asisten. Oh ya asisten. Enggak, gue bakal bilang ke pemain gue bahwa, lihat klasmen sekarang. Oke. Ya, kita cuma beda 2 poin dari Liverpool. Dan kita Iya, mantatin keren. MU. Iya, dia mantatin Itu MU. penting. Iya. kan? Iya. Terus. Liverpool emang hebat, dia bisa ngalahin siapapun dengan skor tinggi, ya kan ngebantai Milan. Tapi kan kemarin ya juga kalah kan Kemarin sebelum kalah lawan international United. break kan kalah Ngebantai kan. Milan ya Iya, kan. iya.
Jadi Kenapa dalam Milannya artian, di-mention? sehebat Ya, oke. apapun Liverpool, kalau kita bisa menang pertandingan ini, kita bakal bisa leapfrog dia, kita bakal bisa ngelewatin dia. Jadi istilahnya kita jangan feeling inferior sama mereka. Mungkin di awal musim kita Betul. keteteran. Betul. Sekarang gimana caranya kita? That's why sekarang mereka harus menunjukkan mental. Iya. Bukan hanya sistem, bukan bermain skill, murni mental. Kalau lu punya mental baja, bisa aja mereka menang lawan Liverpool. Bisa jadi motivasi Cuman kan? ya faktanya adalah terakhir menang di Anfield 2012. Nah, ini Jadi nih, kalau gue bilang head to head seri ya. aja, Iya. itu udah bagus. Udah bagus. Oke. Nah, kalau misalnya dari Bang Yuka dulu, melihat memang tren positif ada nih di Arteta. Ngelihatnya pemain-pemainnya kayak Smith Rowe, ada juga Ramsdale yang juga kemarin di JD Internasional juga pemainnya juga lumayan bagus lah. Lo ngelihatnya selain mental lawannya. gitu kan, Lawannya apa siapa? sih yang harus dilakuin gitu ya? Ya, gue gini, itu menarik tuh ya. Gua waktu itu gue nonton pertandingan Liverpool lawan Brentford sama saat Liverpool kalah sama West Ham. West Ham, ya. Karena lu siaran. Kalau lawan Brentford gue Lucu juga nih panggilnya coach ini. Kalau Iya, lawan, iya, iya. kalau lawan West Ham gue nggak siaran. Tapi gue lihat ya. Lawan Liverpool itu perlu mentalitas bahwa mereka adalah tim yang sama aja. Maksudnya gini, lu nggak usah ada rasa takut lawan Liverpool. Kalau lu masuk lapangan udah rasa takut. Ya. Iya, Kelar lu. injek-injek. Karena Betul. Brentford tuh nggak ada rasa takutnya. Main Betul. aja, West Ham Iya, juga nggak ada rasa main takutnya. lepas, Main betul. lepas aja. Karena Setuju. lu kalah pun juga nggak Iya, hina menurut gua setuju. kan. Kalau menang pun tuh bonus buat Iya. effort lu gitu. Dan itu yang dilakukan oleh tim-tim mediocre. Maka tadi gue tanya sama Justin, ini sebenarnya Arsenal ini masih masuk mediocre apa enggak? Gue sih gak yakin. Justru gue bilang, kalau Arsenal main bertahan selesai. Ya itu dia, jangan. Iya, Bertahan. Arsenal satu tidak punya budaya bertahan. Oke. Dari Catat zaman ya. kapanpun sebelum Wenger nggak ada cerita bertahan. Tapi kampret Arteta ini dibawa lawan Chelsea, lawan City bertahan total, udah gila lu main kayak Lawan begini. Chelsea kalah 5-0 kan waktu Tinggal jebol aja. Jangan main bertahan, lawan siapapun jangan bertahan. Main ke depan. Oke. Usahakan pegang bola. Siap. Nih kalau dari Coach Bes, Mumpung formasi kalau ya. lagi sama Coach Yasin tuh selalu bawa ini kita. Iya, gimana ya kan? nih? Majuin dikit Bang Bes. Supaya Ini Rans lawan Perserang. Persekat. Oh, Persekat. Kemarin gue yang siaran tuh Perserang Rans tuh ya. Ya udah. Masih belum blok emang. Iya, lanjut dulu yang ini. Jangan salah fokus ayo. Enggak, maksudnya kalau misalnya Liverpool kan yang ini. Liverpool kan kebiasaannya udah berapa tahun tuh sama Klopp ya kan dari 2015 kalau nggak salah 5 tahun terakhir. Itu udah warnanya udah jelas apa? Ngepres di atas, press atas. Mereka hilang bola, counter press di situ juga. Jadi yang pertama yang harus dipunya oleh pemain Arsenal adalah mereka harus percaya diri. Jangan takut di press, jangan takut hilang bola, berani main. Betul. Kenapa? Karena press juga ada kelemahan. Setiap sistem pasti ada kelemahan. Pasti. Nggak ada yang Best, Ada absolut. sempurna gitu ya. Rans kalau di press takut nggak? Nih gue seneng nih. Gue dibantuin Coach jadi hostnya juga nih. Ayo gimana. Gue nggak pernah nonton Rans, makanya gue tanya. Nanya, iya. Kirim pertandingan lawan Serang. Jawab dong, jawab dulu. Jangan lempar ke gua. Enggak, maksudnya contoh paling sederhana ketika mereka coba build up dikasih bola ke sini dan 3 biasanya Liverpool 3 yang ngepres. Ya, kita tahu si Salah, Firmino atau enggak Diego Jota atau Mo Salah di situ. Mereka pasti akan ngepres. Pam. Ketika mereka ngepres, Liverpool yang sekarang tentu enggak sewah ketika mereka juara Champions League atau IPL. Tapi nggak jauh beda loh. Kadang-kadang gelandangnya Pemainnya. belum ikut ngepres karena ya kan pemain-pemain baru, pemain-pemain yang istilahnya udah mulai Dan uzur. Arsenal pasti berusaha untuk membangun serangan dari belakang. Justru gue bilang lawan Liverpool, nggak ada salahnya lu bermain sedikit oportunis. Nah, Kalau lu nggak bisa keluar dari tekanan, long ball aja. Dan ketika mereka di press, apa sih kelemahan press itu? Mereka pasti akan meninggalkan ruang. Tembak di situ, manfaatkan di situ. Dan Liverpool juga strateginya kadang-kadang bunuh diri karena mereka terlalu percaya diri ngepres 4 lain yang Ya, terakhir that's di why. atas. Di sini manfaatkan ruang di sini. Saka menurut gua salah satu pemain Best tercepat. bener. Cuman kadang-kadang pemain ini kan kepedean, ngerti nggak? Oke. Passing-passing jebol, Overconfident ya? passing-passing jebol. Nah, tapi gue lihat di 1 atau 2 match sebelumnya, mereka di press nggak bisa kemana-mana, long ball. Oke. Nah ini sekarang harus dilakukan, mainkan sayap yang kan kemungkinan besar main 4-4-2. Lu incer Lacazette sama Auba. 4-4-1-1 ya. 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 Terus Zaka sama Smith Rowe lebih dekat kepada 2 pemain depan. Oke Coach, kalau mau lihat Incer line bola up Coach. 50-50 aja. Nah ini kan terkadang di Indonesia ya. Kenapa emang? Orang tuh berpikir bahwa bola long ball itu adalah permainan yang jelek. Bola long ball Enggak, itu yang nggak- jadi masalah bukan, nggak Bes. bagus. Yang jadi masalah orang Indonesia main long ball nggak sampai bola. Padahal Itu
bedanya. di luar negeri long ball itu buat keluar dari pressure. Iya, karena sampai bolanya. Iya, Bukan kalau di sini asal- nggak nyampe. Karena ada Kalau di Indonesia pemainnya di mana, bolanya nih, kemana? long ball biasanya kan ditaruhnya di sini nih. Iya, iya. Samping Ada biasanya. samping Betul, biasanya. samping. Ada namanya running from behind, lari dari belakang. Betul. Kalau di gue udah keburu nyebut Indonesia. Biasanya gue bilang apa, Coach? Satu negara di Asia. Negara di Asia. Beda di Asia. Gitu juga soalnya. Dia biasanya ngomong sendiri. Suatu negara di Asia tuh kadang-kadang bolanya tuh nggak di sini, tapi nyampenya di sini. Akhirnya ya bolanya jadi enak buat defender, buat duel. Pertanyaan gua, padahal bola long ball itu bukan buat bola duel, Iya, tetapi adu lari, betul, iya. nyari space di sini. Nah, Memanfaatkan space. ketika Liverpool naik, ya manfaatkan di sini. Itu satu. Terus kedua, jangan lupa Liverpool kalau lawan West Ham berapa gol dari set piece? Ya, 3. Itu berarti bisa jadi dimanfaatkan oleh Oke. Arsenal. Oke. Dari Bang Yuke, kalau kita ngelihat susunan formasi Arsenal, lo ada tanggapan sendiri nggak Bang Yuke? Iya, gue sih Saka sama apa nih, Smith Rowe. si Partey sama si Lokonga ya. Ya ini versi Abrar ya, subjektif di Abrar nih. Tapi gue setuju sih sama double pivot ini. Ini gelandang dinamo semua ya, Tapi gelandang Partey pekerja sih. mungkin masih cedera ya? Iya. Gue nggak Ya, tahu gua udah dengar fit sih atau gitu. belum. 50-50 Ini ya. pemain ini luar biasa Iya, sih. setuju. Etos kerjanya luar biasa. Lokonga juga ini sama-sama Dinamo. Lokonga masih 22 tahun malah ya. Iya. Nah ini salah satu faktor yang walaupun memang lawan-lawan Arsenal memang di bawah mereka sebenarnya secara kualitas maupun peringkat, tapi mereka nih elemen yang paling penting untuk membawa Arsenal sampai sejauh ini loh. Sampai Oke. 10 laga nggak terkalahkan, bahkan 8 diantaranya menang terus ya. Oke. Kalau gua lihat. Kalau Ini- dari coach sendiri jadi ngelihat kalau apa? mereka ini bisa optimal nih, Optimal. mainin perannya ya nggak cuma menjadi penjaga kedalaman, tapi juga ikut membantu effort dalam nyerang. menyerang. Gue setuju dengan 4-4-2 ini yang 4-4-2 ini diterapkan oleh Arteta setelah dia memberi kesempatan berapa kali kepada PP bermain 4-3 dan nggak jalan sama sekali. Iya. Parah. Jadi artinya Arteta udah mulai agak waras. Jadi menerapkan sistem sesuai dengan kapasitas pemain yang lagi on fire, bukan pemain harus sesuai ikut dengan sistem dia. Iya. Ini ada perubahan dari Arteta, itu sebuah plus point. Oke. Nah, Kalau sekarang yang jadi masalah adalah lini tengah. Tengah ini penting sekali buat Arsenal. Betul. Untuk pegang bola. Partey nggak ada. Nah, kemarin kalau nggak salah El Neni yang mainnya El benar. Neni. El Neni. Nah, El Neni, gue lebih percaya El Neni daripada Granit Xhaka. kenapa coach? Kalau El Neni itu tahu kapan dia harus ke depan, kapan ke mundur. belakang. Ya. Granit Xhaka ke belakang terus. Nah, kalau sana El Neni main, atau Maitland-Niles. Maitland-Niles bermain luar biasa. Nah, semoga feeling gue sih Maitland-Niles kembali jadi starter. Oke. Kalau Maitland-Niles yang main dengan formasi gini bisa aja menang, tapi jelas karena Liverpool main di kandang sendiri, gue sedikit unggulkan Liverpool. Oke. Cuman namanya sepak bola, you never know. You never know, MU iya. aja berapa kali kalah di kandang? Iya Bukan? betul, iya itu karena memang pelatihnya begitu ya. Ya Iya, udah, oke. Bang Bes, kalau ngelihat tadi backnya dari Arsenal tadi ya semoga bisa ngelawan Sadio Ben Mane White. Salah sama juga Ben Firmino White. gitu ya. Nah kalau ngelihat Liverpool sendiri, lo formasinya ada tanggapan nggak, Bang Bes? Untuk ini 4-3-3 nih. Dari Bang Bes dulu dah. Salah, Nggak, Jota, Mane. lini belakangnya udah yang terbaik ya. Salah satu Ini yang bikin line up siapa? Ngawur ini. Alcantara Abrar itu nggak pernah main. Bego lu. Alcantara tuh selalu main kedua. Ketika mereka udah unggul, mereka pengen Iya. cepet hilang bola, Nggak pernah pakai jadi starter Alcantara. dia. Oke. Apa lagi? Henderson ya? Kok Henderson? Oke. Biasa. Ya, Henderson. Anderson ya. Ya, kelebihannya Liverpool adalah lini pertahanan dan lini Atau depan, bukan lini Curtis tengah. Jones. Tapi iya. yang akan jadi kunci di Atau pertandingan ini Naby Keita. menurut gua adalah di lini tengah. Kalau misalnya dua gelandang Arsenal bisa menahan tiga gelandangnya Liverpool, karena kalau dalam formasi 4-4-2 ya gelandang itu kan cuma dua, sedangkan di formasi 4-3-3 gelandangnya itu tiga, karena mereka udah memaksakan di sini buat ngepres di sini. Jadi kalau dua gelandang ini berhasil menahan pressure dari tiga gelandangnya Liverpool, menurut gua mereka bisa dapatkan hasil yang maksimal. Tentunya harus Oke. bisa tahan dulu dari pressure yang pertama. Oke. Ini ujian pertama, ini ujian kedua. Jadi kalau bisa lewat dua ujian ini, Hujan Arsenal ketiga bakal terus jebol. Ya udah berarti Coach bilang juga memang sedikit mengunggulkan Liverpool. Kalau dari Bang Yuka sendiri lihat tetap sama Liverpool akan lebih Iya, Liverpool sih sedikit. Liverpool ya sedikit ya. Kalau dari Tapi semoga ada kejutan. Iya, Karena benar. ini Liga Inggris. Iya, Benar. biar rame lah ya. Iya, sangat Enggak. tidak bisa diprediksi. nggak kayak Serie A gitu ya apa Betul. gimana? betul. Ya. Oke, kalau dari Bang B sendiri ngelihatnya Arsenal sama Liverpool?
Kayaknya akan ada perlawanan dari Arsenal. Oke. Ya, ini bukan Arsenal di awal musim yang istilahnya klemer-klemer mainnya, nggak jelas identitasnya apa. Arteta mau di out apa nggak segala macam. Tapi ini Arsenal yang udah 2 bulan dia firm, 2 bulan dia nggak terkalahkan dan dia datang dengan modal itu dan dengan modal keyakinan bahwa mereka bisa kalau mereka menang mereka Bisa akan melawan lah minimal. ngelewatin Liverpool. Ini menurut gua bakal jadi laga yang Kalau patut kalah dinanti. jangan memalukan lah. Iya betul. Ada kelihatan bagusnya lah mainnya. Oke siap. Kalau menuju tim ada yang yakin kalau Arsenal masih bisa menang lawan Liverpool, silakan taruh di kolom komentar. Sampai sebelum kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, gue pengen tetap ngasih tahu lo untuk bisa beli merchandise dari Jebret official merch. Silakan langsung beli aja Bes, lu beli dong. di Lu Shopee gimana nih. sih lu? Gua udah punya. Oh udah punya. Gratisan lu dapat. Minta. Coach aja belum beli katanya. Ntar katanya Coach juga mau beli nih. Jangan sampai ketinggalan karena harganya dari 80 ribuan aja gitu. Terlalu murah buat gua. Terlalu murah benar. Yang pengen bahas Italia atau Serie A, kita akan bahas nih, ada Om Yuga dan juga Bang Bes. Kita bahas tim yang fokus di UCL dulu nih, bener-bener fokus di UCL. Jadi kalah lawan lawan Lazio ya. Maksudnya Inter Milan benar-benar fokus di usia. Kok ini semakin banyak punchline ya ngelihat ya Juve nanti di akhir pekan. Lazio Juve dari Bang Bes dulu deh. Pakar dulu sini. Oh, pakar dulu. Apa nih? Lazio Juve nih, kan katanya lagi fokus di UCL, jadi kalau Gua kalah nggak lawan tahu Lazio ya, nggak apa-apa. dari dulu gue tuh paling khawatir kalau Juve ketemu Lazio sama Napoli. Kenapa? Susah banget, selalu susah siapapun pelatihnya. Termasuk siapapun fans yang pemainnya. mawas diri, bukan kayak Bang Bes ya ini ya. Dibanding mereka ketemu Inter ataupun Milan, gue masih lebih Ada gregetnya. yakin ya, lebih yakin karena mereka kalau Lazio gue nggak, tapi Napoli gue setuju. Oh, iya, Gue berapa kali lihat Juve lawan Napoli itu benar-benar dilawan, bahkan Keteteran. Napoli yang menang Iya, berapa iya. kali. karena mereka ini siapapun pelatihnya ya dua tim ini itu militansinya luar biasa kalau lawan Juve itu. Jadi susah Nggak, sekali. tapi Cup, Lazio di bawah Sarri ini sangat tidak konsisten loh. Gue lihat Lazio lawan AC Milan, Gimana Coach? itu dari detik awal diobok-obok sama Milan. Mereka main sirkulasi bola lambat, Milan main Spartan dari detik awal. Akhirnya sempat unggul 2-0 kalau nggak salah. Itu benar-benar they have no chance, walaupun mereka juga cetak gol nggak salah. Tapi kalau Lazio main kayak begini lawan Juve, bisa selesai juga. Kecuali mereka memainkan apa yang diinginkan oleh Sarri, sirkulasi bola harus cepat. Sistemnya Sarri itu sirkulasi bola harus cepat. Kalau itu dilakukan, Juve berat. Ini mainnya di mana nih? Ini mainnya di Lazio. Aduh. Masalahnya, Di Roma. masalahnya si Sarri ini dia punya sistem dan dia terkadang memaksakan sistemnya kepada klub yang dia Iya. punya. Kenapa Dan nggak terkadang- cocok kalau di Lazio ini? Kenapa? Bukan nggak cocok, Mereka cuman nggak belum- selalu berjalan. Nggak- Mereka berjalan. butuh, Oke. mereka istilahnya nih, lu nih adalah pemandu di orkes dan lu tuh ada orang yang nyanyi alat musik. Yeah. Istilahnya lu butuh orang yang benar-benar paham dengan apa yang lu Komposernya ya kayaknya. pengen mainkan. Iya, jadi Komposernya. ketika di Juve nggak jalan sistemnya, ya dia nggak punya registanya lah kalau kata orang Italia itu Jorginho kan. tuh ya, Yang bisa biasanya. passing Jorginho-nya, yang ininya. Istilahnya tukang pukul semua gelandang Juve waktu itu. Apalagi di Lazio, istilahnya di Juve aja kayak begitu. Di Lazio juga awal musim udah digembosin ya kan, pindah Simone-nya pindah, terus strikernya pindah ke Inter Milan. Jadi ketika lawan Juve nanti Lazio lawan Juve, apalagi tanpa Immobile, gue yakin Juve Tapi bisa lu lihat skor ya. 1-0. Iya, menang ya Juve ya. 1-0. Iya, gimana Enggak, Bang pas Yuga? waktu pas mereka ngalahin Roma ya di Lazio, di Lazio, waktu derby itu gue liat luar biasa loh tim mainnya loh, Lazio itu. Iya. Sirkulasi Bisa, bolanya, betul. Naik turun pressure-nya, Betul. luar biasa. Cuman kalau lihat lawan Milan, nggak kelihatan sama sekali. Dan begitu lambat, begitu banyak salah passing di intercept sama Milan, dia asli diobok-obok. Maka dari itu kalau mereka bisa menjalankan keinginan dari Sarri, bermain sirkulasi harus cepat. Juve selesai. bahaya. Oke. Soalnya dia tuh punya Milan tuh punya anti formulanya si Lazio. Jadi Kenapa? Mungkin. Karena Milan itu tim yang istilahnya konsep bermainnya tuh ya cuman ngepres aja. Iya. Ya, dia Keras. Dia nggak kayak tiki taka, main possession, Organisasi gitu ya. vertical pass, combination dengan lawan. Ngepres aja dia. Iya, lebih Ngepres atas, direct. istilahnya. Banyak Lebih otot direct. lah. Banyak otot istilahnya dia Dikit pengen otak. jadi kayak Liverpool ya Versinya ala Italia. versi Italia lah. Dan apa namanya,
mainnya sangat keras. Maka dari itu gue nggak heran. Gue udah bilang, Casey gitu ya, Tonali. iya, gue nggak heran kalau mereka dapat kartu merah berapa kali. Karena bedain tipis antara keras dan pelanggaran kan. Nah kalau lu dapat berapa kuning kan bisa jadi merah. Ini yang jadi masalah dengan Milan cuma itu aja. Oke. Nah, kalau sedikit aja ngebahas soal tadi prediksi lo kalau buat Juve Lazio, kalau nggak pakai subjektif kira-kira lebih condong Oh, kemana? nggak bisa loh. Tetap 1-0. Tetap 1-0. Kalau Bang Yuki tetap Juve itu. Buat kan? Juve. Juve ya. Lu nggak udah. bisa bilang, lu nggak bisa bilang nggak subjektif sama orang Juve, lu salah. Karena orang Juve nggak Manapun. subjektif semua. Gimana pun tetap lah. Oke, udah. oke, Nggak oke, gua oke. aku ini. Oke, lu harus tanya gue yang objektif. Oke. Karena gue nggak peduli, gue hanya peduli satu AS Roma kembali masuk 4 besar. Biar gue menang tiket lagi. Benar, Jadi yang lain gue nggak peduli. Coach, kalau mau AS Roma nggak masuk 4 besar, Juve harus menang terus dan dimulai pada besok. Gue nggak masalah Juve menang, fine aja. Lazio menang, Juve menang, gue nggak peduli. Yang penting AS Roma jangan menang. Tapi kalau kembali ke match ini, gue objektif, gue bilang seri ini. Seri ya? Ya. Seri. Oke, kalau menurut Jepret tim gimana? Sampai sedikit nanti kita Nah. dikit apa? Yang pasti Juve bakal all out ketika lawan Lazio. Iya, pasti all out. Mana ada sih tim yang nggak all out kalau main, bener nggak? Ada. Kayak Rans juga main all out juga kan? Enggak, contohnya kayak Apa? AC Milan misalnya nih. AC Milan kenapa? Istilahnya dia nggak punya modal buat main di Champions League, tapi dia maksain main di situ. Ya kan. nggak apa-apa, Akhirnya emang dia- rezekinya di Enggak. Milan gitu. Akhirnya dia dapat. nyimpan Best. pemain. Jangan kardus please deh gitu kan. Akhirnya dia nyimpan, bener kan? Akhirnya dia nyimpan pemain, tetapi tetap nggak bisa menang di Champions League karena Karena levelnya itu berbeda. bukan ladangnya dia. Karena itu memang bukan level kalian. Itu bukan level kalian. Itu justru rezeki buat gue. Makanya gue taruh, gue bilang AC Milan ranking 4, pada nggak percaya semua. Gue manfaatin tuh. Oke Rengga? Oke, ya udah kita ngobrol sedikit soal Napoli Inter nih. Kalau dari coach singkat aja coach, kalau Napoli Inter gimana? Napoli ini analisa lo? 2 match terakhir kan seri. Udah mulai, dan Inter is very nice team. Walaupun Zeko beda sama Lukaku, tapi mereka cukup. Gue bilang Inter punya modal untuk bisa menang, tapi ya kembali lagi lawannya Napoli. Napoli lawan tim besar selalu gahar. Ini juga salah satu match yang sulit untuk diprediksi. Oke. Tergantung form of the day. Oke, kalau dari Bang Yuka sendiri, Napoli Inter, analisa lo atau tanggapan lo? Gue pegang Napoli ya. Kalau Kenapa? analisa gue nggak analisa lah. Ini mah apa namanya kekuatannya udah setara sih menurut gue. Iya, Tinggal setara, semua setara. Tinggal faktor lakinya aja nih. Kalau Napoli lebih berani dan dia main gahar seperti bermain di kandang sendiri, mereka punya kan. Mereka main di kandang kan? Enggak Iya. gue deh. Siapa? Kandang Napoli. Milan kan. Napoli. Napoli sama Inter. Oke, kayak Inter main di kandang Inter, main di Oh, kandang main Inter. Oh di Inter. Oke, kalau misalnya dari Bang Bes sendiri, Napoli Inter gimana? Sedikit gua masuk ke pelatihnya Inter kan bukan Conte lagi. Kalau Conte kan memang di UCL nggak pernah punya hoki di UCL, dia nggak ada hokinya karena emang all out, dia di liga memang benar-benar all out, ultra intensitas. Nah sekarang pelatihnya ganti si Simeone, dan ini bisa ngebagi intensitas. Jadi nggak full intensitas di liga, tetapi di Champions League juga mereka pasti akan fokus karena mereka masih ada di peringkat di bawahnya Real Madrid kan, satu grup sama Real Madrid. Oh, Jadi pantesan Conte pilih Spurs ya, ayam sayur. Karena nggak usah fokus ke Champions League. Iya. Oke. itu kelebihannya Conte, coach. Bener, Bes. Itu Bener. kelebihannya Conte. Ya udah, ini masih ada waktu nggak Brar buat bahas Milan, Brar? Nggak usah. Oh, nggak usah ya, nggak usah bener Oh, nih. Milan nggak usah. Nggak penting. Nggak, Gary, untuk gue sih yang Gary. penting, Nggak yang penting. penting Oki Rengga nonton. Nanti kalau kalah udah lu tinggal transfer. Ya udah, baik kalau gitu. Terima kasih Jepret Tim Oh, di untuk Dynasty episode ya? kali ini. Mardel, Bang Bes, Bang Yuka dan juga Coach cabut. Have a nice weekend. Dadah, sampai ketemu lagi. Gue taruh Pertama kali naik pesawat muntah. Waktu itu juga pemilihan antara saya sama Harry Kiss. Kebetulan Om Berce milihnya saya. Menghadapi serangan-serangan Qatar kuat, Arab Saudi, apalagi Malaysia juga. Ya. Itu Om Berce taruh siapa tuh kalau masih ingat? Selain Gurning. Kapten. Om Berti pasti di kanan. Ya, Gurning, Marzuki, sama Robi Darwis. Nah, soal fisik pemain gimana? Dulu latihannya luar biasa. Kita dulu satu hari bisa 3 kali latihan. Jadi kalau main misalnya jam 4 kita mau main, Nah, jam 3 dia harus makan dulu. Makannya nasi Padang. Jadi ada sesuatu faktor X lah, Ya, itulah. Ada sesuatu. Jadi dia mesti ketemu dengan dengan nona-nona. Dia kalau ngomong pelan tapi anak-anak langsung siap. Ya karena Om Berti ini sebagai pelatih mungkin lebih berwibawa. Bawa betul. Tapi dulu Thailand paling takut kalau saya dengar tuh lawan Indonesia. Lawan Indonesia. Jadi juga